Meski dilangsungkan di tengah pandemi dengan jumlah peserta terbatas, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 baik pengibaran maupun penurunan bendera merah putih berlangsung dengan khidmat. Sosok komandan upacara pun tak luput menjadi perhatian saat peringatan HUT RI ke-75 digelar di Istana Merdeka. Komandan upacara penurunan bendera merah putih, Kombes Pol Kris Reinhard Pusung, selesai menunaikan tugasnya Senin sore di Istana Merdeka, Jakarta. Putra Kawanua ini terpilih menjadi salah satu komandan upacara peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Lulusan Akpol tahun 1997 ini kini tengah menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Wilayah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Sejak awal 2020 lalu, ia mengikuti proses seleksi Danub Kemerdekaan Republik Indonesia. Kris juga mencatatkan diri pernah menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara pada 1992 silam. Dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Komisaris Besar Polisi Kris Reinhard Pusung. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ini gimana? Sebuah kehormatan dan juga pastinya kebanggaan tersendiri, tugas negara sudah selesai dilaksanakan. Gimana perasaannya kemarin, Pak? Ya, setelah melewati masa-masa tegang, latihan yang cukup melelahkan, akhirnya yang saya rasakan yang terakhir ya satu kebanggaan. Rasa bangga bisa menjadi komandan upacara dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik, lancar, tanpa gangguan. Demikian, Mbak. Luar biasa ya, itu perasaan kebanggaan tersendiri yang dirasakan. Tapi saya juga penasaran nih Pak Kris, kalau biasanya kan setiap upacara penurunan ataupun penaikan bendera begitu, kita biasa melihat ratusan orang ada di lapangan, ada belasan peleton yang ada di sana. Sekarang mendadak formasinya jadi sangat sepi dan hanya mungkin sekitar 20 orangan saja kalau saya tidak salah jumlahnya yang ada di situ. Itu kalau Pak Kris rasakan sendiri begitu, apa ya nuansa yang sama sekali terasa berbeda dari pelaksanaan upacara-upacara kenegaraan pada umumnya seperti apa? Boleh diceritakan tidak? Iya, memang benar, Mbak ya. Untuk kegiatan upacara pada tahun ini sangat berbeda dengan pelaksanaan upacara tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu begitu banyak pasukan yang dilibatkan, baik dari anggota TNI Polri, dari taruna-taruna akademi, begitu juga dengan undangan, kebudayaan, kesenian dari berbagai macam daerah. Kalau sekarang sangat minimal, yang istilah yang dipakai yaitu minimal ekstrim. Minimal ekstrim, di mana memang anggota yang di lapangan itu yang dilibatkan hanya 20 orang, plus termasuk satu komandan upacara. Memang tekanannya berbeda. Kalau pada saat banyak yang pelibatan anggota, pressure-nya juga memang kuat. Tapi kalau sekarang juga pressure-nya kuat juga sama, karena semua kan terarah fokus ke anggota yang di lapangan yang sangat sedikit, terutama kepada komandan upacara. Kami sudah mengetahui pada saat gladi bahwa nanti kami akan disorot hampir setiap menit per menit itu yang disorot komandan upacara dengan mungkin inspektur upacara Bapak Presiden. Jadi memang agak-agak tegang dan lain sebagainya, Mbak. Demikian. Jadi terasa center of attention-nya gitu, spotlight-nya memang ke Pak Kris terus begitu ya? Pak, betul, Mbak. tapi ini mengingat bahwa di tengah pandemi seperti ini, saya juga penasaran proses latihannya seperti apa? Apalagi dengan protokol kesehatan yang harus selalu diterapkan. Kaitannya dengan protokol kesehatan ini sangat ketat, Mbak. Kami melaksanakan latihan kurang lebih sudah sebulan, di mana tempat latihannya di Cibubur, di tempat P3 PON, begitu juga di Taman Makam Pahlawan, sampai dengan masuk ke istana. Saya 1 minggu terakhir kami latihan di istana. Setiap masuk kami di rapid test, dan saya sudah melaksanakan swab test 2 kali dalam jangka waktu 5 hari. Rapid test 3 kali dan swab test
2 kali untuk bisa memasuki ke lokasi di dalam istana. Dan memang sangat ketat. Kami pun di dalam pada saat latihan disampaikan untuk tidak boleh berkumpul, harus menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Yang memang baru kami rasakan. Saya sebagai komandan upacara yang harus melaksanakan latihan teriak-teriak, tetapi tetap harus menggunakan masker. Jadi pada intinya untuk SOP sangat ketat, SOP kesehatan yang dilaksanakan. Oke, saya sempat melihat juga kemarin menyaksikan bagaimana hikmatnya upacara ini. Tapi saya sedikit penasaran juga Pak Kris, ini penggunaan masker ini kan pastinya cukup mengganggu proses untuk berteriak seperti tadi Pak Kris sempat ungkapkan. Terus saya sempat juga lihat mungkin untuk mengatur nafas sedikit lebih sulit begitu karena sirkulasi udaranya tidak begitu baik. Mengakalinya seperti apa Pak? Apalagi udara yang masih ada matahari, panas, lalu juga menghabiskan waktu untuk tegang begitu ya. Boleh diceritakan nggak sih Pak? Iya Mbak, untuk berbicara dengan kaitannya dengan masker, hampir seluruh ukuran masker, baik model bentuknya sudah saya coba. Dan semua cukup mengganggu dalam aktivitas saya untuk melaksanakan khususnya memberikan aba-aba teriak. Ada beberapa masker yang sudah saya coba, malah masuk ke dalam mulut begitu saya buka mulut teriak, masuk ke dalam mulut. Terhisap gitu ya? Iya, akhirnya ditentukan yang terakhir kali kami menggunakan masker khusus yang dicantol di telinga dan dilingkar ke belakang ke leher agar bisa membantu saya. Itu pun pada saat pelaksanaan ada sedikit trouble tapi bisa saya selesaikan. Masker itu turun ke bawah hidung saya. Oh iya, di bawah hidung. Saya sempat lihat itu Pak Kris. Iya Mbak, turun di bawah hidung dan saya berusaha menahan dengan tidak bergerak apa-apa walaupun harus membuka mulut untuk berteriak dan semuanya bisa saya lewati. Maskernya turun sedikit di sejajar dengan hidung, tetapi tidak ke bawah dan bisa saya atasi sampai dengan selesainya upacara. Luar biasa sekali, karena sebagai komandan pastinya tadi menjadi center of attention untuk kesempatan ngebenerin masker aja itu sampai tidak bisa begitu ya, Pak Kris? Tidak bisa Mbak, tidak bisa. Karena zoomnya ke saya bergerak hidung aja dengan mata saya bergerak itu sangat kelihatan di layar yang ada layar sangat besar. Jadi apalagi untuk menggerakkan masker, memperbaiki itu sangat tidak mungkin. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin dengan menggerakkan mulut di bawah hidung saya pelan-pelan, minimal jangan sampai dia turun sampai ke bawah lah. Dan itu berhasil bisa saya atasi. Luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya Pak Kris untuk Anda dan juga semua tim yang bertugas, tim Maroke juga ya dan semua yang bertugas kemarin. Pak Kris, tapi saya juga penasaran, ini sebetulnya proses seleksinya seperti apa sih? Karena kan pastinya ini rekomendasi untuk seleksi menjadi seorang komandan dilewati beberapa tahap terlebih dahulu. Boleh diceritakan nggak Pak Kris? Iya, untuk tahapan seleksinya kami sudah laksanakan seleksi itu sekitar 4 bulan yang lalu. Kami seleksi mulai dari Satker, dari Mabes Polri sendiri, dikirim ke tingkat Mabes, kami seleksi mengkerucut sampai 5 orang, dikirim lagi ke tingkat pusat untuk seleksi bareng-bareng dengan rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Kami mengkerucut menjadi 8 orang. Setelah itu diseleksi lagi, kami diambil 4 orang mewakili masing-masing kesatuan institusi, darat, laut, dan udara, dan Polri, dan kebetulan saya terpilih satu-satunya mewakili dari Mabes Polri. Dari 4 orang ini akhirnya kami melaksanakan juga seleksi dan harus mengambil 2 orang yang akan melaksanakan tugas di sana, melaksanakan komandan upacara di penaikan pagi dan penurunan sore hari. Dan saya diberi kepercayaan untuk melaksanakan upacara penurunan bendera sore hari. Jadi kami sudah melewati tahapan seleksi sampai dengan akhirnya melaksanakan komandan upacara di hari hanya. Oke, luar biasa, proses seleksinya pun panjang sampai pelaksanaannya juga penuh dengan tantangan dan akhirnya sudah selesai. Yang terakhir mungkin Pak Kris ada pesan nggak bahwa tidak semua aparatur negara ataupun masyarakat berkesempatan untuk bisa ada
in charge di momen luar biasa tahunan ini begitu di hadapan presiden langsung. Mungkin ada kesan ataupun pesan untuk masyarakat, apalagi Pak Kris memimpin langsung upacara penurunan bendera di situasi yang sama sekali berbeda dari biasanya, yakni di tengah pandemi. Silakan Pak. Ya tentunya mungkin kemampuan untuk melaksanakan tugas ini memang harus melewati tahap-tahap seleksi dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dan yang paling utama tentunya secara teknis bisa dilatih, tetapi kesiapan mental yang memang sangat-sangat perlu dan menjadi modal utama bagi kita untuk melaksanakan tugas ini. Jadi kalau walaupun kita sudah latihan secara teknis dan lain sebagainya, tetapi kalau mental kita tidak siap, apa-apa yang kita latihkan, yang kita pelajari itu bisa hilang pada saat pelaksanaannya. Demikian, Mbak. Oke, jadi mental yang sudah tertempa bagaikan baja begitu ya, sampai akhirnya di saat timingnya akan terlaksana dengan mudah begitu. Terima kasih banyak Kombes Pol Kris Reinhard Pusung sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu Pak Kris. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak Hanum. Terima kasih.